Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi was-sunub. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Yasin nanti. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Niswalhan beserta seluruh pengurus dan anggota keluarga besar almarhumah Binta Ustadzah Hajah Syarifah. Mudah-mudahan diberkahkan umurnya, dipanjangkan kesehatan badannya, diberkahkan rezekinya, insyaallah diberikan perlindungan dalam perjuangan. Yang saya hormati Adinda Ustadzah Hajjah, Adinda Ustadzah Suhaibah, Adinda Ustadzah Munadi, yang saya hormati Adinda Ibu
Syamsiah, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu RW, Bapak Ibu RT, wabil khusus pada hari ini yaitu tugas akhir mahasiswa. KKN. Ya. Alhamdulillah sekalian, yaitu mahasiswa kita yang hari ini punya tugas yang mana untuk penyelesaian skripsi apa-apa. Ya itu udah ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang jadi fotografer ya. Alhamdulillah, ibu pengurus, ibu jamaah, hari ini kita tasyakur kepada Allah sehat, panjang umur, kita masih diberikan kekuatan nikmat Islam dan iman. Salawat salam kesanjungan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan kita umat yang selalu patuh tuntut taat dengan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hari ini di Depok lagi sibuk. Pertama, saya ada undangan BIMTEK kepemimpinan Ibu Milia tak hari ini jumlah tadi, tapi alhamdulillah dia mewakili. Kemudian PKT juga ada undangan yaitu berkaitan dari Bawaslu di UI ya hari ini ya jam 9. Makanya yang besar nanti Depok harus diikuti. Kemudian di mana-mana pengaji termasuk kita, yaitu beraktivitas setiap hari yang tujuannya baik, mudah-mudahan semua mendapatkan kesuksesan. Amin. Kesuksesan orang ngaji yaitu kita mendapatkan ilmu bermanfaat buat dunia kita dan akhirat kita. Maksudnya apa? Supaya kita selamat daripada yaitu siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu siapapun yang berjuang, siapapun yang bekerja, siapapun yang belajar, siapapun ilmu sekalian untuk mencari ilmu pasti mendapatkan kesuksesan. Orang yang sukses diangkat derajatnya oleh Allah. Allah tidak akan ingkar janji. Dalilnya innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Apa? Seperti firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Siapa yang diangkat derajatnya? Nomor 1 orang yang beriman. Satu diantaranya orang yang beriman adalah kita. Kalau bukan kita ini orang yang beriman, untuk apa pagi-pagi duduk di sini? Sementara ibu-ibu sekalian kesibukan rumah tangga yang tak pernah ada batasnya, tak pernah ada habisnya. Namun karena ini adalah untuk diri kita sendiri, maka kita luangkan waktu supaya apa? Supaya hari ini mendapat doa dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu setiap pagi turun. Siapa? Yaitu ada 2 malaikat. Ya. Jadi kalau pagi 2 malaikat itu turun ke dunia ini. Yang pertama malaikat yang mendoakan. Kedua malaikat yang menjumpa atau mengancam. Yang mana ibu sekalian? Yang mendoakan yaitu kepada siapa yang didoakan adalah orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik. Satu diantaranya belajar. Yang kedua adalah orang yang berinfak. Orang berinfak diperintahkan oleh Allah. Disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada para ulama, sampai kepada kita. Ya. Makanya siapapun yang pagi-pagi berinfak, mudah-mudahan Allah akan berikan daripada doa malaikat. Ya. Orang berinfak, orang bersedekah bukan hanya karena uang saja kita bersedekah. Ya. Bersedekah bukan dengan uang saja.
Ya, bisa ibu bersedekah berlipat uang. Alhamdulillah. Kalau saya tanya ibu, pikiran ibu, oke, kalau yang namanya infak, sedekah berupa uang itu udah banyak, lumrah, biasa. Tapi kalau sedekah motor, luar. Tapi saya tanya, udah pernah atau belum sedekah motor? Sedekah mobil apa? Ada sedekah mobil udah mobil-mobilan. Bersiapa? Buat anak cucu yang pulang tahun. Ibu kalau saya sebutin, ibu juga pernah sedekah motor, sedekah mobil. Dari mana? Ibu sedekah motor, bagi ngaji jauhan dikit. Naik motor, nggak bisa sendiri. Kenapa? Kalau bukannya nggak bisa sendiri, nggak mau pasti ibu bilang, saya mau ikut. Ngaji kemana? Kalau ngaji yang sini kan nggak ada naik motor. Emang kenapa? Dekat. Ya. Kalau ngaji yang sekalian di wali kota, bisa dari rumah dari mana lebih jauh dari tempat ini. Sekarang kan ibu musim silaturahmi, betul nggak? Musim maulid kemana-mana, kemudian sekalian. Nah itu ibu ada yang sudah motor. Kata ibu, siapa yang bukan aku? Ya, gitu. Iya, ikut dah. Aku yang bareng kamu. Ya ikut dah. Nyampe berdua sudah motor juga. Gitu. Kalau 10 kali sudah motor, mikir. Emang kenapa? Apa katanya ibu saya? Sudah motor benar ibu saya. Tidak 10 kali. Cerita semua. Pak, aku setiap ngaji ya bersama-sama teman-teman naik motor. Kemudian saya selesai pulang dengan dia di sana. Lama-lama di malu. Apa adanya? Dia malu. Kata suaminya, mau bantuin nggak? Ya enggak lah. Gitu ya bos. Ada suaminya bantuin sekali-sekali. Dia motornya ibu. Ya ya, gitu ya. Iya, ya udah lama. Tapi yang bawa alhamdulillah ikhlas. Siapapun yang ikhlas dia bersaing, insya Allah mudah-mudahan dia berbahagia. Amin. Jangankan itu ibu sekalian menjadi saudara. Ibu punya pemrambutan, atau ibu punya pohon duku, atau ibu punya pohon jambu, mangga. Kemudian ibu sekalian pagi-pagi nyatanya itu rambutan atau misalnya mangga sudah dimakan kelelawar, tadi makan rondu dan kakao. Ya, nah itu juga udah punya nilai soda. Jangan ngomel, jangan bergerutu. Ya Allah, ini taruh ini taruh lawar makan mangga mulu, mangga daripada bergerutu saya ngomel. Kalau ngomel hilang mangga, ya ada yang bilang sebaik. Jadi mangganya itu habis, tidak sampai pahala kita. Ada kita ngomelin, kalau ngomelin kalau sekarang yang kalau ibu misalnya itu aja bukan kalau lihat itu misalnya kalau makan lagi, kira-kira dia datang lagi atau enggak bu? Dia datang lah. Kenapa? Karena dia nggak punya karena dia binatang, hewan, nggak punya akal, misalnya. Tapi ada manusia lebih dari hewan. Singa, ibu tahu nggak singa? Takut sama singa. Ibu sekalian, ibu, singa, ibu takut. Dia galak, kejam, kelihatannya menerkam. Tapi dia nggak pernah makan anaknya, nggak pernah bunuh anaknya. Kuda, tahu kuda, kenceng banget larinya. Tapi pernah nggak menginjak anaknya? Manusia ibu sekalian bukan sekedar menginjak anaknya, tapi membunuh anaknya. Lebih daripada kelihatannya manusia lembut, hatinya luar biasa, lebih daripada kejam. Sakit hati mutilasi.
ya, sakit hati dulu. Bini pergi nyari duit, laki lanjutin, anak dibuang. Betul? Ibu-ibu, itu apa artinya? Itu adalah sifat manusia yang disebut, yaitu pada diri manusia semuanya ada. Pada diri kita juga ada. Apa? Sifat sabu'iyah. Sifat sabu'iyah. Apa arti sifat sabu'iyah? Sifat sabu'iyah itu adalah sifat bengis, sifat kejam, sifat itu galak, sifat ya kalau bahasa sekarang ibu, sifat tidak punya kemanusiaan. Ya, ada pada diri manusia. Nanti apa kendalinya? Iman, ilmu. Di mana kita dapat? Di majelis taklim. Karena di majelis taklim kita bisa baca buku, bisa baca kitab, mendengar juga tausiah. Jadi pada diri manusia itu ada namanya sifat sabu'iyah. Ada sifat sabu'iyah, sifat kejam, sifat galak, sifat itu sekalian diam. Kira-kira itu sekalian, yaitu semua orang takut dengan sifat tersebut. Tapi kendalinya tadi adalah iman. Makanya orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena perilakunya berbeda dengan orang yang tidak beriman. Kemudian yang kedua, siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah? Yaitu orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Ya. Siapapun yang percaya orang yang berilmu itu terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ilmunya sedikit, karena Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan melalui hadisnya, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah olehmu dari aku walaupun hanya satu ayat. Walaupun hanya satu ayat. Kalau kita amalkan ini, balighu anni walau ayat, sampaikanlah olehmu dari aku ini walaupun satu ayat. Ini orang bedi satu juga ada yang boleh. Karena masing-masing pada bisa ngajarin temennya. Ya, ini yuk saya ajarin atau ajarin saya. Ibu nggak boleh nolak kalau ada orang yang minta diajarin. Mau bisa diajarin ngaji, mau baca Iqra, mau baca Quran, mau baca kitab, ibu wajib mengajarkan. Sebab apa? Sebab kalau misalnya kita menolak, orang ini mau belajar sama kita, belajar baca Quran, belajar Iqra, belajar kitab, sekalian kita punya kesempatan, mereka punya kesempatan. Karena kenapa? Karena kita banyak orang tahu kita bisa ngaji, dia nggak punya kesempatan untuk ngaji bersama-sama dengan orang banyak. Hanya dia pengen itu ya berselain private itu ya dia. Maka dia minta apa kita? Maka kita wajib memberikan pendidikan walaupun dia hanya satu orang. Apa yang kita minta? Yang kita bisa. Alhamdulillahirobbilalamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahul azim. Pembahasan kita di kesempatan hari ini yaitu melanjutkan dari pembahasan kitab Bidayatul Hidayah terkait dengan bab ketaatan al-qismul awwalul fil taati, yaitu tentang amal-amal ketaatan. Ilamu anna amar mirallahi ta'ala faridu wa tawafilun fal fardu ra'sal mali wa huwa aslun. Ketahuilah bahwa perintah Allah ada yang wajib dan ada yang sunnah.
I'malu, ketahuilah anna awamir Allah, bahwa perintah Allah Ta'ala faradi, ada yang wajib fardu, wa namafilun wal fardu, dan ada yang sunnah. Yang wajib merupakan amal, wa huwa aslun, merupakan harta yang pokok. Tajarati wa bihi taslun, tujaratu wal maqlubu wa rabu wa fihi fawzul fil darajah, dimana dengan adanya kita bisa selamat karena memahami bahwa ketaatan itu menuju kepada yang benar. Sementara yang sunnah merupakan laba yang dengannya kita bisa meraih derajat mulia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya. Tidaklah orang-orang yang mendekatkan diri adapun dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban pada mereka, ma taqarrabu ilayya wa taqarrabuna bimithli ada'i ma tardu alaihim wa la yazalul abdu yaqarrabu ilayya binawfili hatta ahibbatu fa idza ahbaituhu kutbu sumuhun lazi yasma'u bihi wa basara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidaklah orang-orang yang mendekatkan diri padaku dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban pada mereka, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amal-amal yang sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi pada prinsipnya orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan selalu mencintai dan mengayominya. Alladzi yasma'u bihi wa basaruhu alladzi yubsiru bihi wa lisanahu alladzi yamtiku bihi wa yadahu allati yaqtisu biha wa rijlahu allati yasri biha. Jika aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi telinganya yang mendengar, matanya yang melihat, dan lidahnya yang berbicara, tangannya yang memegang, dan kakinya berjalan. Walam tasila ayyuha talibu, engkau tidak akan dapat menegakkan ila kiamat perintah Allah bi awamirallahi ta'ala, perintah Allah, kecuali dengan senantiasa bi raqabatil qalbika, mengawasi qalbi hati, ya, wajawari jaka fi lahadikina wa angkasika, dan anggota badanmu pada setiap waktu dan pada setiap tarikan nafasmu dari hatimu. Min ini tusbihu ilah ini tusmani, yaitu mentaati perintah-perintah Allah itu selalu dari waktu ke waktu, dari pagi sampai sore sampai pagi lagi, hendaklah kita selalu dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam anna Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertali'u ala, menangkap isi hatimu, bertali'u ala yurika wa musyrifun ala zahirika, yaitu isi hatimu mengawasi lahir dan batin secara zahir. Jadi Allah melihat, mengawasi gerak-gerik kita manusia setelah penciptaannya itu zahir, ya, secara lahir maupun secara batin.
24 jam diawasi oleh Allah. Dalam kitab ini diterangkan Allah selalu melihat gerakan-gerakanmu, langkah-langkahmu, serta apapun yang kita kerjakan. Wabatika wa muhitun bijami'i, semua lintasan pikiranmu, langkah-langkahmu, serta diam dan gerakmu, apapun yang dikerjakan oleh manusia itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu kha'itatan ayuni wa ma tukhfi sudur, dan dia mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan oleh sudur, disembunyikan oleh hati. Wa ya'lamu sarra wa ufqa wa ta'adab ayyuhal miskinu zahira, dia mengetahui yang rahasia dan tersembunyi. Oleh karena itu, hendaklah engkau beradab di hadapan Allah. Beradab di hadapan Allah itu artinya kita harus selalu merendahkan diri, merendahkan perilaku kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu sarra wa aqqa fa'atadab ayyuhal miskin zahira. Nah, karena itu hendaklah engkau beradab di hadapan Allah dengan adab seorang hamba miskin yang hina dan berdoa di hadapan Wa'iddail maznibi fi hadratil malikil jabari Qur'an, hamba yang hina dan berdosa di hadapannya. Bapak Ibu sekalian, wajhadi alla yaraka maulaka haitsu nahaka wala yaqiduka haitsu amaraka walan taqdiru ala dzalika illa bi anna tawazi'a awqataka. Wastahidu, berusahalah Allah yaraka, agar Allah tidak melihatmu, yaraka maulaka haitsu, tidak melihatmu, nahaka wala, dan melakukan sesuatu yang wala dilarang, ya, dan janganlah yang hiduka, tidak melaksanakan haitsu, apa-apa yang diperintahkan. Maka karena hal ini hanya bisa terwujud jika engkau bisa mengatur waktu dan mengatur diri-dirimu. Nabi antu bi'a'au qataka wadorat taba au kodaka mensobahika ila masaika fasuhi ila ma yulqi ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min dini fasatai fizli menani aka ila wakti wuju'ika ila masjidika. Jika engkau bisa membagi waktu dan mengatur dirimu dari pagi hingga petang, maka jagalah perintah Allah SWT yang diwajibkan kepadamu sejak bangun tidur hingga engkau kembali ke rumahmu. Jadi penjelasannya adalah jika seorang manusia diberikan umur, maka hendaklah mampu menjaga waktunya, memaksimalkan waktunya sehingga dia bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata demi beribadah kepada Allah. Nah itu yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasannya kepada bab tentang tata cara bangun tidur, ya. Faslun fi adabil istiqati minan naum. Fa'idah staiqatka minat tawfi
fastahid an tastayqidha qabla dulu'il fajri wal bukul awal ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullahi ta'ala. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat kamu dari tidur sebelum terbit fajar. Jadi sebelum subuh itu ada fajar. Bangun tidur itu bagusnya ya sebelum fajar. Sebelum fajar itu sudah bangun. Dan sebelum terbit fajar hendaklah berzikir yang mendahului segala sesuatu baik di hatimu atau di hatimu. Jadi ketika kita tidur kemudian terbangun di waktu fajar sebelum subuh, kemudian melaksanakan amalan-amalan yang baik, selanjutnya kita sholat barangkali di situ sholat subuh, maka dilanjutkanlah sebaik-baiknya dengan sebaik penuhi hati-hati kita ini dengan zikir kepada Allah SWT. Faqul inna dzalika alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amanatana wa ilaihin nusyur. Dan bacalah doa ketika itu, ketika di fajar, ketika kita sedang berzikir, maka suruh membaca doa yang artinya alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, Tuhan yang menghidupkan, ba'dama amatana, yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Ilaihi tusyurun. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamata wal sultana wal sultanullah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Telah berbagi-bagi kami dan telah berbagi telah jadi segala kerajaan itu bagi Allah, maka segala keagungan dan kerajaan itu bagi Allah, segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi pagi itu adalah waktu yang sangat baik kepada kita untuk bermunajat setelah subuh barangkali ya. Kita melaksanakan sholat subuh, berpikir, kemudian meminta memohon kepada Allah dengan sebaik-baik permintaan yang kita ajarkan. Asbahna ala fitratil Islam, karena pagi-pagi ini kita kembali kepada fitrah. Wa ala kalimatil ikhlas, dan kalimat keikhlasan, wa ala dini nabiyan, di atas nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala dini nabiyan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, dan atas milah Nabi Ibrahim yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam dan membenci agama yang lain. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu adalah orang yang musyrik. Allahumma bika asbahuna wa bika amsayuna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu kami berpagi-pagi dan denganmu kami berpetang-petang, dan denganmu kami hidup dan denganmu kami mati ya. Jadi ini namanya disebut tawakal, Bapak Ibu. Menyerahkan hidup kita dengan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sama seperti ketika kita bangun tidur itu, kita berdoa, ya Allah, denganmu pagi-pagi ini alhamdulillah masih diberikan kenikmatan, masih disehatkan. Allahumma bika asbahuna wa bika amsayuna wa bika tahya bika wa tamutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka anna, ya Allah,
kami meminta kepadamu, nas'aluka, kami minta kepadamu supaya tab'atsana fi hadzal yaum, supaya engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan-Mu. Hadzal yaum ila kulli khair. Jadi hari ini kita berdoa supaya diberikan kulli khair, kebaikan. Wa auzubika, dan memohon untuk berlindung kepada Engkau, auzubika ang yujarihu fihi saw'an aw tajrihi ilal muslim aw yaqulu ahadan ilaina nas'aluka khairan hadzal yaum. Berlindung kepada Engkau ya Allah daripada melakukan sembarang kejahatan atau mengenakannya kepada orang Islam yang lain. Jadi kita memohon ya di pagi hari supaya setiap langkah, setiap perbuatan, setiap tindakan itu semata-mata supaya dilindungi dan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min hadzal yaum, ya, di hari ini. Wa khairu ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yauma wa syarri ma fi. Dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, hendaklah tiap hari itu, tiap pagi sebelum kita beraktivitas, sebelum keluar rumah barangkali, itu sudah memanjatkan doa keselamatan kita, agar semata-mata perjalanan kita itu, mungkin yang sebagai guru ya, berangkat ke sekolah, begitu melangkah keluar selalu dalam perlindungan Allah. Atau yang mau bekerja sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, sebagai belajar, awalilah semuanya pagi-pagi itu dengan memohon kepada Allah supaya dilindungi. Faiza labista iya baka fa'amri bihil imtisali amrillah ta'ala fi sitri au fatika wahzul ang yakunu qasduka milibasika maratul khalqi pada khassar. Apabila engkau memakai pakaianmu, fa'iza labista, apabila engkau memakai pakaianmu, ia maka hendaklah fangfihi imtiali, maka niatkanlah dengan menjunjung amrillah, perintah Allah Ta'ala, fi sitri, untuk menutupi sitri auratika, aurat ya, aurat. Dan janganlah wahzar'an yakunu, dan janganlah berpakaian dengan menunjuk kepada makhluk, kalau begitu engkau akan mendapatkan kerugian. Jadi berpakaian pun ketika pagi-pagi mau berangkat, hendaklah menjaga atau menutupi aurat, terutama kaum hawa. Kenapa begitu? Karena ya siapapun kalau perempuan memakai pakaian tidak benar ya, itu mengundang daripada resiko yang tidak bagus. Jadi banyak kasus-kasus pelecehan dan sebagainya itu sekarang diawali kita berpakaian yang tidak sesuai dengan kaidah yang diharapkan oleh atau yang dituntunkan oleh Islam. Bapak Ibu, hari ini satu bab tentang tata cara bangun tidur dan amal-amal yang harus kita jadikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pembahasan kajian ini walaupun singkat bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan yang sedikit ini mampu meresap di dalam kalbu kita semuanya. Kita tutup kajian ini bersama-sama membaca Al-Fatihah.
La jalatin kafar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, ya kan nasta'in bina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.